Puji Tuhan. Baik. Hari ini kita akan belajar dengan tema yang sangat indah. Letakkan pengharapan kita pada pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Saudara, dalam hidup ini, uang itu bukan segala-galanya. Tapi saya mau katakan untuk kita belajar bersama-sama. Ternyata pengharapan itulah yang sangat menguatkan dan memberi dorongan semangat buat kita semuanya. Pengharapan. Nah, pengharapan itu mempunyai kekuatan yang secara medis bisa dibuktikan, bahwa kalau orang itu punya pengharapan dalam hidup, pasti orang itu punya semangat. Kalau manusia itu punya semangat dalam hidup, pasti punya dorongan. Semangat itu memberikan dorongan. Nah, dorongan yang dalam hidup manusia itu membuat metabolisme tubuh manusia itu tetap sehat. Karena apa? Ada semangat, ada harapan. Dan itu mendorong orang-orang itu yang punya pengharapan itu untuk tetap hidup luar biasa. Dalam dunia ini ada kisah. Semua warga binaan, khususnya anak-anak. Kalau kita pernah dengar nama Nelson Mandela. Dia itu orang Afrika Selatan, kulit hitam. Karena dia berjuang untuk rakyatnya. Waktu itu Afrika Selatan masih dalam penindasan. Ada rasialis yang sangat kuat. Orang-orang kulit putih itu menjajah mereka berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun. Nah, Nelson Mandela waktu itu masih muda. Dia belasan tahun, umurnya antara 17 dia mulai sadar. Nggak bisa. Kami orang kulit hitam yang penduduk asli Afrika Selatan ini, kami dikuasai oleh orang kulit putih. Nah, sejak umur belasan itu, Nelson Mandela berjuang untuk minta hak yang sama dengan orang kulit putih. Ternyata pemerintahan itu kejam sekali. Suatu saat setelah berkali-kali Nelson Mandela membuat kerusuhan dalam tanda kutipnya, membuat demo, menggerakkan orang-orang yang gak suka ditindas. Akhirnya ditangkap. Nah, dia dipenjara kalau tidak salah 29 tahun. Dipenjara seumur hidup, tidak punya hak untuk membela karena dia dicap melawan negara, pemerintah semuanya. Nah, dalam kisah hidupnya itu, ini dengarkan. Saya tidak tahu siapa di antara warga binaan yang sampai hari ini masih dendam, masih marah kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjebloskan saudara di dalam tempat ini walaupun gak salah. Saya masih ingat tahun berapa itu Pak Andreas berjuang mati-matian untuk menyelamatkan seorang terpidana mati dari Nias. Siapa namanya Pak Andreas, saya lupa itu. Nah, anak ini diumpankan oleh orang dalam tanda kutip yang punya kuasa dan punya uang. Dia nggak salah. Tapi karena anak ini lugu, anak ini polos, umurnya masih belum 16 tahun, bayangkan. Tapi demi rencana jahat orang itu, waktu dia ditangkap di BAP, umurnya diganti 18 tahun. Nah, kalau 18 tahun berarti sudah dewasa. Anak ini nggak tahu apa-apa. Nah, saya ketemu dia di Nusa Kambangan berapa tahun yang lalu bersama Pak Andreas. Saudara, saya lihat anak ini kasihan sekali. Sudah dari desa betul-betul. Sekolahnya juga nggak tinggi, mungkin cuma SD. Dituduh. Vonisnya jangan main-main, hukuman mati. Hanya karena pemalsuan itu.
Nah, dalam cerita itu saya persingkat. Akhirnya anak ini dapat gerasi karena setelah diungkap umurnya nggak segitu waktu dia dikasuskan itu. Nah, ini yang luar biasa kalau ada pengharapan. Tiba-tiba tim pengacara bersama Pak Andreas mendapat ide dari Tuhan. Karena tidak punya data, maaf ya, anak desa nggak punya akta lahir. Nah, ini hebatnya catatan arsip gereja. Tiba-tiba salah satu pengacara itu dapat hikmat dari Tuhan. Ayo kita cari gereja mana anak ini dibaptis. Wah, ini kisah yang luar biasa. Akhirnya ketemu. Dan puji Tuhan, anak ini diketahui lahir tahun berapa. Karena di catatan gereja itu dia dibaptis. Saudara, ini yang membuat anak ini bebas. Ketika tim pengacara bersama Pak Andreas mendapatkan fakta bahwa anak ini masih di bawah umur dan diungkap lagi, ya dibuka lagi, ada peninjauan kembali dalam pengadilan itu. Luar biasa. Dari hukuman mati, anak ini bebas. Saya nggak tahu sekarang dia ada di mana. Luar biasa. Ya, dari Pekalongan, puji Tuhan. Nah, karena ada pengharapan. Saya kembali ke Nelson Mandela. 29 tahun di penjara. Dan jangan lupa disiksa luar biasa. Tapi Nelson Mandela punya pengharapan. Dia percaya bahwa suatu hari nanti aku akan bebas. Padahal nggak mungkin untuk dia bebas. Tapi sejarah membuktikan terjadi perubahan politik yang luar biasa di Afrika Selatan. Nelson Mandela akhirnya dibebaskan dan yang membuat gempar dunia. Begitu dia dibebaskan, yang pertama dia lakukan adalah mengampuni secara nasional orang-orang kulit putih yang memenjarakan dia dan memperlakukan dia tidak adil. Seluruh bangsa itu kaget. Nelson Mandela bisa memaafkan. Dan suatu hari dia menjadi presiden di negaranya sendiri. Dan dia membuat pengampunan nasional lagi kepada tahanan-tahanan kulit putih untuk dia memaafkan mereka semuanya. Nah, saudara, inilah fakta bahwa pengharapan itu lebih daripada uang kekuatannya. Siapapun juga. Saya pernah kenal seorang ibu, ya 12 tahun dia menderita kanker. Catat 12 tahun. Dokter berkata sudah nggak ada harapan, nggak ada obat lagi yang bisa diberikan. Tapi ibu ini semangat, dia punya pengharapan. Anaknya 4 dan dia berharap anak pertamanya waktu menikah, aku harus hadir karena nggak ada apa-apa. Ya, ayah mereka sudah tidak ada. Saya membuktikan sendiri, aduh kalau dia sudah kesakitan. Itu saya nggak akan tahan melihat dia menderita merintih. Tapi dia kuat. Karena dia berharap. Aku akan melihat anakku yang pertama menikah. Dan aku akan hadir waktu pemberkatan anak pertama. Saudara, nggak main-main pengharapan ini. Setelah dia melihat cucu pertamanya lahir. Baru usia berapa bulan. Dia meninggal. Aduh, kisah itu sungguh-sungguh luar biasa. Saya punya banyak kumpulan kisah. Bagaimana orang yang punya pengharapan itu punya kekuatan yang luar biasa. Nah, pengharapan kita tidak boleh kepada manusia. Ya, karena manusia itu bisa ingkar janji. Pengharapan kita, Novi, senang papa kamu hadir. Pengharapan kita harus kepada pribadi yang menjamin dia nggak pernah ingkar janji. Kita lihat Bilangan pasal 23 ayat 19. Nah, kepada pribadi ini kita harus meletakkan pengharapan kita. Saya ulangi, amin ya. Ini anak saya baru selesai operasi, amin. Ada pengharapan ya Fitri, percaya itu. Ya.
Udah, Bilangan 23 ayat 19. Betul, ada yang tanya dari Banjarmasin. Pengharapan sama dengan mujizat kah? Justru orang yang punya pengharapan, dia pasti akan lihat mujizat. Karena tanpa ada pengharapan, orang itu berarti putus asa, dia nggak bisa melihat mujizat. Oh, dari Kaltim, ini Pak Joni James. Kaltim mana ya Pak Joni? Ya, udah, ini dia. Kepada pribadi ini, saudara dan saya harus berani meletakkan pengharapan. Bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukanlah manusia. Catat. Kenapa dia berkata bukan manusia? Ya karena manusia itu ingkar janji. Saya percayalah. Boleh kata semua kita yang namanya manusia pernah membuat janji. Ya, tapi kita pernah sering lupa untuk mengenapi janji itu. Bahkan sebagai manusia, saya percaya semua kita manusia ini pasti pernah dikecewakan oleh seorang atau lebih. Karena janjinya, orang Surabaya bilang gedabrus. Janjinya itu hanya PHP aja. Masih ingat ya, pemberi harapan palsu. Nah itu manusia. Maka itu Papa berkata, Tuhan itu bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta. Tuhan bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Ayat. Tuhan bukanlah manusia. Dia tidak akan berbohong. Terima kasih Tuhan. Tuhan bukan anak manusia. Dia tidak akan menyesal jika dia berfirman. Dia melakukannya. Jika dia berbicara. Dia menepatinya. Amin dari Riau. Dari Nabire. Pengharapan adalah makanan terbaik dan tersehat bagi jiwa. Wih, betul sekali. Saya ulangi ya dari Nabire, rekomen bagus. Pengharapan adalah makanan terbaik dan tersehat bagi jiwa. Terima kasih. Amin. Juga dari Nabire lagi. Amin. Oke. Nah, itu dia. BIS-nya. Siapa lagi? Kita akan baca berapa terjemahan. Jadi kepada pribadi yang menjamin dia nggak pernah ingkar janji. Dan nggak pernah bohong. Ayo kita letakkan pengharapan kita. Tuhan, BIS-nya. Tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Oh ampuni kami Tuhan. Bila Tuhan berjanji, pasti ia tepati. Bila ia, sebentar ya. Saya ulangi lagi, saya ada sesuatu yang saya harus tekan. Tuhan tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Tuhan berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Woi, luar biasa. MLT. Tuhan bukanlah manusia, sehingga dia berdusta. Juga bukan seorang anak manusia, sehingga dia menyesal. Apakah setelah dia berfirman, dan dia tidak melakukannya, dan setelah dia berbicara maka dia tidak menegakkannya? Gak mungkin. Nah saudara, inilah yang harus jadi bagian kehidupan kita untuk meletakkan pengharapan kita. Papa senang sekali kamu ada nak. Papa pengen ketemu. Ya. FIA-nya Pak Filipus. FIA-nya. Tuhan bukan seorang manusia yang suka berdusta. Aduh, ampuni kami Tuhan. Jadi siapapun yang namanya manusia pasti suka berdusta. Ampuni kami Tuhan. Tuhan bukan seorang manusia yang suka berdusta. Ia tidak akan berganti pikiran seperti kebiasaan manusia. Ampun Tuhan. Pernahkah ia berjanji tanpa menepatinya? Tidak. Hebat ya. Nah kepada pribadi yang menjamin
bahwa dia nggak pernah bohong, nggak pernah dusta, nggak pernah nyesal. Istilahnya kalau meludah nggak mungkin dijilat kembali, enggak. Itu Tuhan kita. Nah, marga binaan yang dikasih Tuhan, anak-anak, senang sekali Papa hari ini jumpa kalian banyak sekali dari LPK, anak ya. Nah, perhatikan. Apapun yang kalian hadapi hari-hari ini, marga binaan semuanya. Siapapun yang sedang sakit, yang ada di rumah sakit, ada di rumah. Yang sedang putus asa, ayo hari ini bangkit. Semangat kembali. Ada pengharapan. Oh, luar biasa. Kemarin tiba-tiba ada yang nangis-nangis. Telepon. Gimana ini, bagaimana? Lebih baik aku mati. Tunggu dulu. Saya bilang mati itu gampang. Mati itu gak susah. Saya bilang begitu. Tunggu dulu, ada apa? Ya ini. Tiba-tiba ada orang yang paling dekat dengan saya. Dia nulis macam-macam tentang saya di Facebooknya. Sebegitu dia sebarkan ke hampir semua kontak di Facebook saya. Hah? Cuma gitu aja kamu mau mati? Rugi bener. Kalau hidupmu hanya karena kata orang. Kasihan Tuhan, kamu menghina Tuhan. Karena Tuhan kamu rendahkan, kamu kecilkan. Firman-Nya kamu hina. Karena kamu lebih percaya Facebook. Facebook itu buatan manusia. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Di Amerika namanya Mark Zuckerberg. Ngapain? Hanya karena Facebook kamu mau mati bunuh diri. Kan sayang sekali. Oh, akhirnya saya nggak berbelas kasihan. Malah saya marahi dia habis-habisan. Sampai saya tawari. Gampang kalau mau mati. Milih cara apa? Nanti saya ngubur. Gitu aja sudah. Gampang toh? Nah, bukan itu. Masa hidup ini ditentukan oleh kata orang, apalagi katanya Facebook. Aduh. Nah, saya bilang dia, waktu akan membuktikan ya bahwa kamu itu nggak salah, bahwa orang yang nulis itu yang salah. Nggak usah panik hanya dengan tulisan orang di Facebook saja. Nah, itulah hidup saudara yang kita harus kenali. Ya, ada pengharapan. Maka itu jangan pernah kita kecewa. Yeremia pasal 17 mulai ayat 5. Oh, ini ada yang usul dari Nabi Re, kalau mau bunuh diri cari baygon yang rasa jeruk. Wah, ini memang hamba Tuhan hebat ini. Yang nulisnya seorang hamba Tuhan, saudara, dari Nabi Re. Ya, itu loh yang pengen bunuh diri rasa enak, cari baygon yang rasa jeruk. Apa siapa hamba Tuhan ini? Yeremia, kebalik 17 ayat 5. Lipus. Yeremia 17 ayat 5. Luar biasa Papa kita yang setia dan tidak pernah ingkar janji itu. Ayo kita lihat sekarang. Nah, setelah kita tahu siapa Papa kita, ya, maka kita punya kekuatan. Ini yang baru selesai operasi nulis bagus. Berharap sungguh sama Tuhan. Berani menghadapi apapun. Makasih Papa di surga. Itu dia. Jadi nggak usah takut. Wih, Brian ada di mana kamu? Nak lama nggak kontak Papa ini. Wih, dari Belgia. Sudah bangun pagi-pagi. Iya. Oke. Oh, ada yang komen. Betul sekali. Saya anak angkat Papi Andreas. Nah ini saya nggak tahu siapa ya. 5 kali masuk lapas. Jangan ke 6 kali, awas kamu. Saya mempunyai pengharapan. Dan sekarang setelah 1 tahun bebas. Dari yang kelima kalinya masuk. Saya mendapatkan pekerjaan di Singapura. Wow. Ada di Singapura Pak Andreas. Ini. Ya. Senang ya. Jadi panggilannya siapa ini? Isana Gimoka. Saya nggak tahu. Oh, ada di Singapura sekarang. Oh, masih lanjut. Bahkan saya mendapatkan izin tinggal di Singapura. Dengan gaji $3.700. Haleluya, puji Tuhan. Wih, hebat. Ini loh pertobatan. Nah, lihat ini. Warga binaan lain. Saya nggak tahu ini. Saya baru tahu nama ini. 5 kali masuk penjara. Jangan 6 kali ya. Cukup. Bertobat sungguh-sungguh. Dibimbing Pak Andreas. Bebas. Sekarang tinggal di Singapura. Bisa punya izin tinggal. Gaji sebulan $3.700.
kalikan 10.000 lebih itu. Wih, hebat. Inilah dia. Kalau kita betul-betul mau hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Mana Pak Andreas? Pak Filipus. Yeremia 17 mulai ayat 5. Saya buktinya Pak, masih ngomong lagi ini. Masuk 5 kali masuk lapas. Dan setelah berharap pada Tuhan, sekarang Tuhan beri saya mujizat. Saya mendapat pekerjaan. Puji Tuhan, luar biasa. Kalau sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Beginilah firman Yahweh. Terkutuklah orang. Aduh, nggak enak sekali. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Woi, dari Amerika. Gabung juga. Puji Tuhan. Ya. Oh, ini ada komen tambahan yang baygon rasa jeruk dari Medan. Baygon itu artinya bye-bye and gone. Betul juga itu. Bye-bye, selamat jalan dan pergi. Betul. Jangan mau dibodohin ya. Oke. Oras amang purba. Anak saya di purba gabung. Ya. Ayat. Beginilah firman Yahweh. Terkutuklah orang yang mengharapkan, mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya. Dan yang hatinya menjauh daripada Yahweh. Terkutuk loh saudara. Kalau kita menjauh daripada Tuhan. Oh, Limroy, Lapas Semarang. Oh ya. Oke ya. Luar biasa. Lanjut. BIS. Yahweh berkata. Apabila orang meninggalkan aku. Tuhannya. Dan berharap kepada manusia. Serta bersandar pada kekuatannya. Maka aku akan menghukum dia. Wih, ngeri sekali FIA-nya. Ya. FIA ya. Udah. Yahweh berfirman. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang fana. Dan yang hatinya berpaling atau berbalik meninggalkan Tuhan. Ngeri loh saudara. Jangan sampai ya meninggalkan Tuhan. Ayat 6 Filipus. Ayat 6. Masih Yeremia 17. Ya. Apa akibatnya orang yang mengharapkan manusia, yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat, dengar baik-baik. Orang yang mengharapkan manusia, yang menaruh kekuatan pada dirinya sendiri, nggak main-main itu celakanya. Dia akan seperti semak di padang gurun dan tidak akan melihat ketika kebaikan datang. Tetapi akan tinggal di tempat-tempat kering di padang belantara, di tanah asin yang tidak berpenghuni. BIS-nya, hati-hati kalau begitu. Woi, dari Brisbane. Kalau kita tidak berharap pada apa-apa, pada waktu merasa tidak ada jalan lain, mau harap ke siapa lagi? Betul nak. Wih, luar biasa. Oke. Ia seperti tanaman yang tumbuh di padang. Di tanah tandus, sunyi, sepi, dan bergaram. Tak pernah ia mengalami kebaikan. FIA-nya. Ini loh hasilnya kalau orang itu mengharapkan manusia, menaruh kekuatan pada dirinya sendiri. Ia seperti semak yang kurus. Sudah semak kurus lagi. Dan kerdil. Nggak bertumbuh. Di padang gurun. Tanpa harapan untuk masa depan. Ia tinggal di padang-padang garam. Di gurun tandus yang tidak berpenghuni. Oke, baginya masa-masa yang baik sudah lewat untuk selama-lamanya. Ayat 7. Nah 7 dan 8 ini kebalikannya. Ya, ayat 7.
Ayo semua kita berharap pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Yahweh. Haleluya. Diberkatilah orang yang percaya kepada Yahweh Tuhan. Yang pengharapannya adalah Yahweh Tuhan sendiri. PS. Tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Terima kasih Bapak. Saya ulangi ya, yang bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. FIA-nya, terima kasih Bapak. Ya, oke Lim. Pengharapan kita harus dengan iman, percaya itu. Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap hidup kita. Amin. Woi, ini yang mantan LP. Ini ya bisa ngomong, iya Lim, ditunggu ya. Tadi saya sudah kirim WA. Kontak yuk, senang sekali. Kesaksian yang luar biasa. Tetapi, haleluya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Yahweh dan yang berharap kepadanya. Ayat 8, apa hasilnya? Oh, terima kasih Bapak. Catat ya, semua kita, khususnya warga binaan, anak-anak, perhatikan. Tadi itu bilangan 23:19, sekarang Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ia yang berharap Tuhan tadi akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Woi, luar biasa. Woi, anak saya Stefanus, maka itu hidup tetap berharap Tuhan. Penuh harapan itu memberi kita kesegaran, kekuatan. Ayat, orang yang berharap Tuhan seperti apa? Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai dan tidak takut ketika panas datang. Yang daun-daunnya tetap hijau dan tidak khawatir pada tahun kekeringan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bayangkan kurang enak apa? Oh, TSI-nya. Ya, terima kasih. Ayat Ibrani. Oh, Ibrani 6 ayat 19 ya. Oke, nanti saya baca. Selesaikan dulu ayat. Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai dan tidak takut ketika panas datang. Yang daun-daunnya tetap hijau dan tidak khawatir pada tahun kekeringan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Woi, jadi tetap hijau, subur. Oh, ada bahasa Jawanya. Oke, saya baca bahasa Jawanya. Yang ayat 8. Wong kui yang berharap Tuhan bakal kaya wit sing ditandur ana ing pinggiring kali. Sing oyot-oyote tumancep ana ing banyu. Wit mau ora krasa ketaman panas ing mangsa ketiga. Merga godhonge tetep ijo royo-royo, ora kuatir ing mangsane ngerak, lan ora kendhat enggone ngetokake woh. Luar biasa. Enggak akan kering. Pohonnya tetap hijau royo-royo. Bahasa Jawa itu ya. Ini dia yang kuat. BIS. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir. Akarnya merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau. Dan daun-daunnya selalu hijau. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak gelisah. Sebab ia selalu menghasilkan buah. FIA-nya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oi, dari Manokwari hadir juga. Salatiga. Puji Tuhan. Oke. Ini ada yang beri kesaksian tentang saya. Bapak hidupnya selalu bersyukur walau dalam keadaan sesulit apapun. Nggak pernah stres. Ya, ngapain stres? Ada pengharapan kok. Papa pernah bilang kalau kita stres itu merendahkan Tuhan. Betul. Orang stres, orang khawatir itu menghina Tuhan. Karena dalam Tuhan selalu ada harapan baru. Puji Tuhan.
Ya. Betul. Oh ya, terima kasih Lim. Yesaya 41 ayat 10. Betul. Koyo wit ing pinggir kali. Diulangi lagi ya. Betul. Oke. FIY. Ia seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai. Oh, yang dari Bekasi harus keluar. Tuhan berkati ya. Bekasi, sampai ketemu. Ya, karena Jumat banyak ruangan dipakai oleh yang lain. Ya. FIY ya. Ia seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, yang akarnya mencapai air, pohon yang tidak takut panas dan tidak khawatir akan musim kering yang panjang. Daun-daunnya tetap hijau dan ia terus-menerus menghasilkan buah yang baik. Luar biasa. Itu harapan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut. Oke. Sekarang Pak Filipus memberikan ayat tambahan Ibrani 6 ayat 19. Oke, kita lihat ini. Ibrani 6 ayat 19. Sampai ayat berapa Filipus? Langsung aja yang TSI ya. Ya, salah 3 ikut. Amin. Oke ya. Ibrani 6 yang langsung TSI aja Filipus. Ya. Biarlah harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita. Supaya kita terpancang kuat, tertanam kuat, dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. Terima kasih. Dia sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus di rumah Tuhan di surga. Jadi sekarang kita bisa langsung mendekat kepadanya melalui doa. Karena Yesus sudah bertugas sebagai imam agung bagi kita. Untuk selama-lamanya sesuai pola Imam Melkisedek. Terima kasih Bapak. Keren ya saudara. Saya baca lagi ya. Ibrani 6 ayat 19 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Oke. Betul. Gus, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Ya Lim, Yesaya 41:10. Jangan takut sebab aku menyertai dia. Janganlah bimbang sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong sekalipun. Aku akan memegang tangan kananku. Amin. Terima kasih. Saya baca lagi Ibrani 6 ayat 19 terjemahan sederhana Indonesia. Biarlah pengharapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita. Supaya kita terpanjang kuat, tertanam kuat, tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. Dia sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus di rumah Tuhan di surga. Jadi sekarang kita bisa langsung mendekat kepadanya melalui doa. Karena Yesus sudah bertugas sebagai imam agung bagi kita untuk selama-lamanya sesuai dengan pola Imam Melkisedek. Ya sudah. Kalau kita sudah dijamin seperti ini. Jangkar, sau. Saudara, laut yang kelihatan tenang di atas, di permukaan. Belum tentu yang di arus bawah itu tenang. Maka itu kapal sebesar apapun. Seberat berapa ribu ton kapal itu. Saudara tahu? Begitu mereka berlabuh dan melepaskan jangkar. Jangkarnya itu kecil dibanding badan kapal yang besar itu. Tapi begitu jangkar itu masuk ke dasar laut, maka ada badai arus sekuat apa. Kapal yang beratnya ribuan ton itu akan tetap di tempat. Gak akan terseret arus kemana saja. Nah menurut Ibrani 6:19, siapa jangkar hidup kita? Tuhan Yesus Kristus. Ya sudah. Aman
dan aman. Saya ulangi, kalau pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus berkata amin dan aman. Karena Dia harapan kita satu-satunya yang sudah pernah masuk ke belakang tabir itu. Luar biasa bukan? Wih, anak saya dari Texas gabung. Ya, Charles. Amin ya. Banyak berkata amin, amin. Betul, dari Magelang amin. Dari Banjarmasin, dari Jakarta amin. Dari Nabire amin. Betul. Saya nggak tahu ini, Princess Salon amin. Amin dan aman dari Manokwari. Itulah Tuhan kita. Amin. Dari Martapura, LPP. Ya, hebat. Ya udah, kalau itu harapan kita. Dari Cikarang, lapas kelas 2, amin. Dari Rutan Pacitan, amin juga. Oh, Tuhan Yesus engkau luar biasa. Tidak pernah ingkar janji. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Amin, Pak Artono Chandra. Oke. Ada komen lagi. Kiranya kesulitan, masalah, dan pergumulan tidak dijadikan beban, tetapi menjadi suatu tantangan untuk dimenangkan. Amin. Ini kan Tommy ya. Karena Tuhan selalu ada dan Ia punya banyak cara. Haleluya. Untuk menolong. Dialah harapanku. Betul. Wih, dari Siantar. Dahsyat sekali firman ini. Betul. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yahweh Bapa kita. Apa jaminannya? Terharu sekali. Apa jaminannya? Tanjung Pati. Amin. LPK anak Tanjung Pati ya. Tanjung Pati itu di mana ya? Terima kasih anak-anak Tanjung Pati. Berkomen juga bagus. Apa jaminannya? Kalau kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah ingkar janji itu. Ya lapas Cirebon. Amin. Puji Tuhan. Wih. Haleluya. Ya. Apa jaminannya? Lihat ayat ini. Ia pasti muncul seperti fajar. Wah, hebat sekali. Amin. Lapas 2B, Tobelo, Cibinong juga amin. Oh, semangat semua ini. Anak-anak, warga binaan. Mengapa Papa di surga? Amin ya. Dari Oppo A15. Mengapa Papa di surga memberikan jaminan? Amin. Boy kanan. Ya. Ambarawa, Kuadulam. Amin. Wih, haleluya. Semangat semuanya. Ya, Bandar Lampung. Makasih Pak. Firmannya hari ini. Kami dari lapas. Bentar ya. Dari Bandar Lampung. Tuhan memberkati amin. Karangasem. Wih, semuanya ya. Samarinda. Ya. Tidore. Dari tahun Suasio Tidore. Oh, Tanjung Pati itu Padang. Amin. Puji Tuhan. Oke. Mengapa Papa memberi janji? Menggambarkan dirinya yang gak pernah bohong, gak pernah nipu, gak pernah nyesal. Menggambarkan diri seperti fajar. Amin. Dari Nabire. Ya. Betul. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus. Betul. Sebab fajar itu gak pernah ingkar janji. Dari Manado. Alex, amin. Itu janjinya. Karena fajar tidak Bengkalis, Riau. Amin juga. Fajar itu tidak pernah ingkar janji. Segelap-gelapnya malam yang gelap. Sebesar-besarnya badai yang mengerikan terjadi pada malam hari. Tetap tenang. Tinggal tidur. Besok pagi fajar pasti datang. LPP kerobokan. Amin, amin, amin. Sampai 4 kali. Itu Tuhan kita. Itu janjinya yang luar biasa. Dari BSD. Berharap hanya kepada Papa. Kalau berharap sama diri sendiri atau yang lain pasti nyungsep. Betul. Perkepinaan Tidore. Ya, sangatlah apa ini ya. Saya baca dulu. Sangat semangat mendengar firman Tuhan. Anak-anak warga binaan Tidore.
Puji Tuhan. Nah ini Papa kita yang berjanji seperti fajar pasti muncul. Fajar pagi itu tidak pernah ingkar janji. Dahsyat banget ibadah sama orang-orang yang tetap semangat berpengharapan. Betul sekali Ibu Pendeta dari Nabire ini. Ya, hebat. Nah itulah harapan kita. Tunggu waktu Tuhan. Nah jadi setelah yang pertama. Kita meletakkan pengharapan kita kepada satu pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Setelah kita bisa meletakkan pengharapan kita kepada satu pribadi yang tidak pernah bohong. Setelah kita bisa meletakkan pengharapan kita pada satu pribadi yang tidak pernah menyesal atas apa yang dikatakannya. Oi anak saya hebat, Stephen Kusuma muncul. Maka yang kedua, harus sabar menunggu waktunya. Woi, Taipei Ren. Ni hao, anak saya dari Taipei ikut gabung. Apa yang kita harus buat setelah pengharapan itu tepat tempatnya kepada pribadi yang tidak pernah ingkar janji? Yang kedua, setelah kita berharap, sabar. Tunggu waktu Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Pengkhotbah 3 ayat 11. Dari Nabire ada komen lagi. Fajar tidak pernah terlambat. Pribadi yang tidak pernah berpaling dari janjinya adalah Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita lihat. Pengkhotbah 3:11. Ya, jadi jangan sampai salah. Kalau kita sudah menaruh pengharapan kepada pribadi yang tepat, jangan tergesa-gesa. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Maka itu jangan sampai kita menyalahi apa yang Tuhan sudah tetapkan atas kita. Ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, ini dia. Jadi Tuhan sudah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya begini. Kalau Tuhan punya pohon mangga. Tuhan sudah menetapkan pohon mangga itu dari ditanam sampai dia bertumbuh, sampai dia masak. Amin. Lapas 2 aci karang. Puji Tuhan. Ada waktunya. Ketika Tuhan juga buat pohon jagung. Amin. Lapas kelas 1 Cirebon. Ada waktunya. Dari biji jagung ditanam sampai buahnya dipetik. Nah, maksud Tuhan begini. Supaya tidak sampai salah dan kita kecewa. Karena apa? Karena kita salah waktu. Ya, perhatikan ini baik-baik. Karena kita salah waktu. Jadi kalau saudara nanam biji mangga, jangan menuai pakai waktunya jagung. Amin. Tuhan Gembalaku dari Pohuwato. Pohuwato itu Gorontalo. Ya. Jadi kalau saudara nanam jeruk, jangan dipanen pakai waktunya pepaya. Nggak jadi semua itu. Ya, dari BSD ada komen. Karena kalau kita tergesa-gesa, berarti kita sedang mengandalkan kekuatan kita dan masih ragu dengan waktu Tuhan. Betul sekali, nak. Ya, jadi segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya sudah, kalau memang segala sesuatu itu indah pada waktunya, ya kita tunggu. Nah, seringkali waktu kita itu selalu tidak akan pernah cocok dengan waktunya Tuhan. Ya. Kalau waktu kita memaksakan
supaya Tuhan menyesuaikan waktu kita, hasilnya adalah saudara akan makan buah yang tidak masak pohon dan belum ada rasa apa-apa. Ya, ngerti ya sekarang dari Banjarmasin. Jadi tunggu sampai waktu Tuhan itu nyata. Sampai waktu Tuhan itu tiba. Maaf. Tuhan menetapkan manusia dalam kandungan. Normal ini waktunya. 9 bulan 10 hari. Lihat ada berapa kali peristiwa. Ya. Lahir prematur. Ya, lihat. Pernah tahu? Lahir prematur itu sebelum waktunya. Bayi itu sengsara dan menderita. Dan hanya sekian persen saja yang selamat sampai dewasa. Karena prematur. Belum waktunya. Ada berapa orang yang mendapatkan sesuatu karena memaksa Tuhan. Karena belum waktunya. Maka hasilnya adalah kesulitan dan penderitaan. Amin. Gereja Anugerah. Mana lapas tahuan itu apa ya? Puji Tuhan, ada pengharapan dalam Tuhan. Kita harus sadar, tunggu waktunya. Saudara, segala sesuatu yang belum waktunya, itu nggak baik. Kalau toh buah, kita maksa. Ya, dari Sydney, ada komen pakai bahasa Latin ini. Ya, motonya, si Dios pro nobis quis contra nos. Artinya, kalau Tuhan itu untuk kita, maka siapa yang berani melawan kita? Terima kasih Yana, baru tahu nih Koden, kamu pintar bahasa Latin. Ya. Jadi kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang melawan kita? Lu, Utari, ya, amin. Betul, dari Bali ya. Nah saudara, dua hal ini yang harus kita pegang. Supaya pengharapan kita tidak mengecewakan. Satu, letakkan pengharapan kita kepada satu-satunya pribadi yang tidak pernah ingkar janji, nggak pernah bohong, nggak pernah menyesal. Setelah, dari Denpasar, Ibu loh, setelah kita bisa meletakkan pengharapan kita kepada Dia. Yana tadi dari lapas mana? Bawatu. Ya, oke. Oh ya. Maaf, saya nggak baca tadi Yana. Baik. Maka hal kedua, setelah kita bisa meletakkan pengharapan kita kepada pribadi yang tepat, tunggu waktunya. Setiap masalah, setiap hal yang kita harapkan Tuhan kerja, itu punya waktu yang berbeda-beda. Amin ya, Taufik, Muhammad Taufik, amin. Pak Pati Frans, amin. Nah, inilah konsep yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tidak ingkar janji, tidak kecewa. Pak Ishak dari Comal, ya hebat ya kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan ingin atas kita, anak-anaknya, sehingga dalam segala hal yang Tuhan kerjakan, tidak satupun kita jadi kecewa. Karena apa? Karena kesetiaan Tuhan itu membuat kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Maka enggak ada yang bisa mengecewakan kita dalam hal apapun juga. Amin. Ayat terakhir. Terima kasih Papa untuk pengharapan yang hebat sekali. Ada yang dari Bali lagi nih. Niwayan Eka. Ya. Ayo kita lihat ayat ini. Janji yang luar biasa yang Papa sediakan buat kita. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1.
Mazmur Daud. Yahweh Tuhan adalah gembalaku. Ya udah. Kalau memang dia gembala, maka jaminannya takkan kekurangan aku. Ini jaminan yang luar biasa. Oh, Frans, papi lupa. Kamu kontak papi di WA ya? Udah lama sekali berarti. Ya, Lapas Cikarang, beri komen. Apa ini komennya Lapas Cikarang? Ntar. Pengharapan dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 5, amin. AYT, Mazmur 231. Yahweh adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan apapun. Ya sudah. Ini janjinya. PS. Yahweh bagaikan seorang gembala bagiku. Betul Tuhan. Aku tidak kekurangan. Evanya. Frans, kamu kontak papi ya? Oh. Boleh. Ya, Sherry coba cari nomornya Frans ya. Oh, ya VMD dulu, versi membaca dengan mudah. Nyanyian Daud, Yahweh lah gembalaku. Aku, kita semua senantiasa mempunyai segala sesuatu yang kita butuhkan. Hebatnya terjemahan ini. Karena dia gembala, maka saudara dan saya senantiasa mempunyai segala sesuatu yang kita butuhkan. Maka Silim Roma 5 ayat 5 sampai 8. Terima kasih. Evangelianya. Karena Yahweh Tuhan adalah gembalaku. Ya ini kalimatnya penyusunnya bagus. Karena Bapa di surga, Yahweh Tuhan itu gembalaku. Maka segala keperluanku terpenuhi. Haleluya. Troy, masih di Korea kamu nak? Papa lihat kamu ada di Seoul ya. Hebat ya. Saya baca lagi ayatnya. Karena Yahweh Tuhan adalah gembalaku, gembala kita semua, maka segala keperluan kita terpenuhi. Terima kasih Bapak. Wah, dari Bogor ada komen. Kunci kita bertahan dalam kesulitan hidup adalah memiliki pengharapan. Pengharapan kepada Yahweh Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa bagi setiap orang. Betul, Be? Terima kasih. Ya. Luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo mulai hari ini gak ada yang putus asa. Lapas perempuan Palangkaraya. Amin. Apalagi yang mau bunuh diri. Jangan saudara. Bakso masih enak. Durian masih enak. Jangan bunuh diri. Masih ada pengharapan dalam hidup ini. Oke. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya semua kita tetap semangat. Khususnya warga binaan. Dalam segala hal tetaplah semangat. Ayo kita mau maju. Amin ya Pak Pendeta Jeffrey Siwu.